In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami, yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut pendapat ahli tafsir, apa yang dimaksudkan dengan hari Furqan? Dan apa pula yang dimaksudkan dengan hari kedua pasukan itu bertemu? Maka yang dimaksudkan adalah perang Badar. Lianna Allah farraqa fihi bainal kufri wal imani bi i'la'i kalimatil islami 'ala syirik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika peristiwa Yaumul Furqan, dialah yang membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Dialah yang membedakan para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrik. Bi'la'i kalimatil islami 'ala syirik. Maka yang bertanding adalah dua kekuatan. Kalimatul Islam 'ala syirik, itu perang keyakinan antara Islam dan syirik. Ketiga, perang Badar. Dalam perang Badar, pertama kali yang darah itu ditumpahkan adalah darah Banu Abdul Muttalib, darah dari Banu Hashim. Darah siapa itu? Darah Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sehingga Islam ini selalu mendapatkan perhatian dari keluarga mereka. Wa aylan fi iltaqal jama'an, jam'ul mu'minin wa jam'ul musyrikin. Ketika dua pasukan itu bertemu, pasukan orang-orang yang beriman dan pasukan orang-orang musyrik, wa darat dakhiratus sawti ala haula, maka mereka dikalahkan oleh Allah. Mereka tertimpa keburukan. Wal ma'na anna Allah subhanahu la yaqbalu al-imana bihi wa bi kitabihi wa nabiyyihi kanadhariyatin mujarradatin 'anil amal. Maka muatan dalam surat Al-Anfal ayat 41 hendak menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima keimanan seseorang karena dia percaya dengan kitab Allah, dia percaya dengan nabi-nabi yang diutus oleh Allah hanya sekedar sebagai teori. Karena wariyatin mujarradatin 'anil amal, itu tidak diterima karena hanya sebatas teori, tidak disertai dengan konsekuensi. Harus disertai dengan konsekuensi. Jika dia menyatakan iman kepada Allah, iman dengan kitab Allah, iman kepada nabi yang diutus oleh Allah, wa innama yaqbalul imana mimman yahkumu wa ya'malu bima hakamallah, maka iman itu benar dikabulkan oleh Allah bagi orang yang menegakkan hukum sesuai dengan hukum Allah. Qala ar-Razi
Inna qawlahu ta'ala amantum billahi. Razi berpendapat, in kuntum amantum billahi, jika kamu beriman kepada Allah, itu yang dimaksudkan adalah ala annahu mata lam yahsulil hukma bihadhihi al-qismah kama hakama Allah lam yahsulil iman. Bagi seseorang yang menegakkan hukum pembagian ghanimah yang terkait dengan humus tidak sesuai dengan hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala, lam yahsulil iman, maka itu sama, dia tidak beriman. Allah menjelaskan ghanimah, dalam ghanimah itu terkait humus, dalam humus itu dibagi menjadi 6 bagian. Siapa saja yang berpendapat berbeda dengan ketetapan hukum Allah tersebut, lam yahsulil iman, maka dia tidak beriman. Wa nu'tifu ala qaulir razi. Wa kadzalika idza lam yahsulil hukma fi ghairi hadhil qismati kama hakama Allah lam yahsulil iman bihi. Kita sependapat dengan Ar-Razi. Begitu juga bagi siapa yang belum mengamalkan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dalam pembagian ghanimah yang terkait humus itu dibagi menjadi 6 bagian, serta humus itu hanya milik Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnus sabil dari keluarga Muhammad, maka berarti dia belum mengamalkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Lam yahsulil iman bihi, dia tidak beriman. Lianna as-sabab al-mujib lil kufri wahid, karena sebab kekufuran itu hanya satu. Apa yang menyebabkan kufur? Yang menyebabkan kufur huwa mukhalafatu hukmillahi amdan, tidak sesuai dengan hukum Allah karena ada unsur kesengajaan. Allah telah menentukan hukum-hukumnya seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 41. Dalam ghanimah terkait humus itu dibagi menjadi 6 bagian. Siapa yang tidak sesuai dengan sengaja menetapkan hukum selain dari hukum Allah, maka itu sama dengan tidak beriman. Wa badiha anna hadha as-sabab la yaqbalu at-taqyid wa at-takhsisa fi shay'in duna shay'in. Maka jelas sekali as-sababul mujibul lil kufri itu tidak bisa disertai dengan berbagai macam alasan yang disebut taqyid wa takhsis. Itu sama dengan menyalahi hukum. 6 bagian harus tetap 6 bagian. Tidak boleh dirubah menjadi 5 bagian atau 3 bagian karena alasan-alasan tertentu. Wa qaddamna aktsar min marrah anna al-murada bil kufri fi mithli dhalika huwa al-kufru al-amali ay al-fisqu lal kufru al-aqaidi. Maka kita sudah menjelaskan berkali-kali, maka yang dimaksudkan dengan kufur di dalam pembahasan tema seperti ini adalah tidak sesuai secara realita dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Itu sama dengan perbuatan fisik.
Bukan berarti keyakinannya yang menjadi kafir. Tidak. Perbuatan dia tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang disebut dengan al-kufrul amali atau yang disebut dengan al-fisik, lal kufrul aqaidi. Bukan berarti dia memiliki keyakinan yang sama dengan keyakinan orang-orang kafir. Tidak, dia tetap percaya, akan tetapi cara dia membacanya, apa-apa yang telah dipaparkan oleh Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia artikan dengan takyid dan taksis, maka itu sama dengan perbuatan fisik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.